Halo teman-teman, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas rumus, kita sebut saja namanya rumus kurung kurawal. Pada rumus kurung kurawal ini ada dua format. Yang pertama yaitu saya tuliskan sama dengan kurung kurawal buka, kemudian ada data 1, koma, data 2, koma, data 3, kurung kurawal tutup. Ini baru formatnya ya. Yang kedua adalah sama dengan kurung kurawal buka, data 1, titik koma, data 2, titik koma, data 3, kurung kurawal tutup. Ya, jadi ada dua penulisan rumus pada rumus kurung kurawal ini, yaitu dengan koma dan titik 2. Untuk yang dengan koma, hasilnya berupa data ke samping kanan. Dan untuk yang data dengan titik koma, hasilnya data ke bawah. Rumus ini bisa dituliskan datanya secara langsung atau bisa juga mengambil pada rentang data tertentu. Langsung saja, misalnya saya akan contohkan, saya punya kata 1, 2, 3. Untuk dengan koma dulu ya. Saya tuliskan sama dengan kurung kurawal buka. Nah, untuk yang berupa teks harus diberi titik tanda kutip, harus diberi tanda kutip ya. Harus diberi tanda kutip 1, kemudian diberi koma, tanda kutip lagi 2, koma, dan 3. Jadi untuk data berupa teksnya diberi tanda kutip, kemudian kurung kurawal tutup. Hasilnya adalah 1, 2, 3 ke samping kanan. Nah, untuk data dengan titik koma, kita akan tuliskan sama dengan kurung kurawal buka. Sama, untuk penulisan data berupa teks harus diberi tanda kutip, kemudian titik koma, 2, titik koma lagi, 3, kurung kurawal tutup. Hasilnya data pada baris ke bawah. Kemudian ini adalah berupa teks. Jadi berupa teks harus diberi tanda kutip. Bila datanya berupa angka yang kita tulis langsung, maka tidak perlu diberi tanda kutip. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu sesuai kebutuhan atau data yang ingin kita input ya. Hasilnya ke samping 1 sampai 6. Kemudian bila data yang kita input menggunakan tanda titik koma, maka hasilnya adalah data turun ke bawah. Nah,
Dari dua rumus ini kita akan fokus ke satu rumus, yaitu yang menggunakan titik koma dulu ya, yang nantinya fungsinya bisa kita aplikasikan pada saat menggunakan rumus query sebagai rumus bantu kita membuat database misalnya ya. Oke, saya akan lanjutkan penggunaannya rumus kurung kurawal dengan titik koma ini. Seperti ini sudah kita contohkan. Kita akan contohkan lagi bila datanya seperti ini. Datanya ada dua buah tabel. Yang pertama tabel jenis kendaraan berupa mobil, yang kedua tabel motor. Dua tabel ini akan kita sambungkan datanya dengan menggunakan rumus kurung kurawal menggunakan tanda titik koma. Kita tuliskan sama dengan kurung kurawal buka. Kita bisa langsung mengambil rentang data yang ingin kita tampilkan datanya, yaitu dari V4 sampai dengan X13. Kemudian kita beri tanda titik koma. Kemudian kita lihat ke tabel kedua, kita pilih lagi datanya dari Z sampai dengan AB. Ya, kita tidak perlu mengambil judul kolom-kolom datanya lagi karena judul kolomnya sama dengan data pertama. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal tutup dan enter. Maka datanya menyambung data mobil kemudian disambung dengan data motor. Jadi fungsi dari rumus kurung kurawal ini adalah menyambung data. Menyambung data ini bisa tadi ditulis secara langsung ataupun mengambil rentang data tertentu. Yang perlu diperhatikan adalah rumus ini harus memiliki jumlah kolom yang sama untuk data-data yang ingin disambungkan. Misalnya ini dari dua tabel ini ada 3 kolom dua-duanya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satu kolomnya kita tidak ingin tampilkan pada salah satu data. Jadi dari pada tabel kedua ini misalnya kita ambil rentang datanya hanya Z dan AA. Kita ganti ya, jadi hanya ada dua kolom. Kemudian kita enter, maka rumusnya tidak bekerja dengan keterangan satu atau lebih kolomnya hilang ya. Jadi tidak sama antara jumlah kolom data pertama dengan data kedua. Jadi dua datanya harus sama jumlah kolomnya. Kalau berbeda salah satu datanya jumlah kolomnya, maka dia tidak mau berfungsi rumusnya. Demikian untuk pembahasan singkat mengenai rumus kurung kurawal ini, dan nantinya akan kita praktekkan pada penggunaan lanjutan membahas mengenai query function di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.